Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sejawat sekalian di seluruh Nusantara yang berbahagia, pada hari ini, pada siang hari ini, PABDI kembali mengadakan webinar dan topik kita pada hari ini saya kira akan banyak sekali mengundang diskusi nanti pada sesi akhir. Karena topiknya adalah COVID-19 Extended, What Have We Learned? Jadi kita semua tahu saat ini kita sudah memasuki bulan ke-7 dari pandemi COVID-19 ini, dan bagi kita tenaga profesional, dokter, tenaga kesehatan lain, banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari karena banyak hal baru mengenai COVID-19 ini. Sejawat sekalian, pada siang hari ini kita akan ada 3 orang narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Dr. Adityo Susilo, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Kemudian Dr. Dewi Yenitasari, spesialis patologi klinik. Dan Dr. Shefa Wicaksono Pitoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi. Sejauh sekalian, sebelum kita mulai ke para narasumber, saya akan mengingatkan topik mengenai etik dan patient safety yang selalu harus kita ingat sebagai seorang dokter yang menjalankan pelayanan kepada pasien-pasiennya. Etik dan patient safety, kalau kita lihat di sini, pelembagaan etika, disiplin, dan hukum kedokteran di Indonesia terbagi atas etika, yang di bawah MKEKID. MKEK ini ada mulai dari pusat, wilayah, dan beberapa cabang. Kemudian ada Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit Indonesia, dan Komite Etika dan Hukum, serta Subkomite Etik Komite Medik di rumah sakit. Kemudian disiplin, ini dinaungi oleh MKDKI di bawah KKI. Kewenangannya adalah kemahkamahan dan pembinaan, dan mengenai masalah hukum yaitu legislasi hukum dan proses penegakan hukum. Sejauh sekalian, untuk dilema etik dalam konteks layanan di rumah sakit, ada beberapa nilai-nilai keutamaan dari etika yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai kepemimpinan yang jelas dari siapa dokter penanggung jawab pelayanan, kemudian mengutamakan kepentingan pasien, kemudian menghormati keputusan pasien dan keluarganya, kemudian etika kesejawatan yang harus selalu dijaga, dan memperhatikan dinamika klinis dan sosial pasien, dan ini dapat merubah skala prioritas dan dapat merubah keputusan-keputusan yang diambil. Sejauh sekalian, sebagai seorang dokter, kita wajib berpegang pada Kode Etik Kedokteran Indonesia, dan materinya dapat diunduh di materi Kodeki ini, seperti tercantum. Dan jangan lupa mengenai standar keselamatan pasien, ada 6 sasaran keselamatan pasien yang kita sama-sama ketahui. Saya hanya mengingatkan, yang pertama, ketepatan identifikasi pasien, kemudian peningkatan komunikasi yang efektif, kemudian peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication, kemudian sasaran keempat adalah kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien yang akan dilakukan tindakan operasi. Sasaran kelima adalah pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan sasaran keenam adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Dan setiap rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien ini, dan standar keselamatan ini meliputi hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf, dan komunikasi merupakan kunci dan bagian utama untuk mencapai keselamatan pasien tersebut. Itu mungkin pengantar mengenai etik dan patient safety dari saya. Baik, sejawat sekalian, kita undang pembicara pertama, yaitu Dr. Adityo Susilo, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi Vinasim. Beliau adalah salah seorang staf di Divisi Penyakit Tropik Infeksi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Dr. Adit juga merupakan Wakil Sekjen dari PB PABDI. Beliau akan menyampaikan mengenai COVID-19, New Perspectives, Is it New Hope? Nanti kita dengarkan dari Dr. Adit. Silakan Dr. Adit. Terima kasih, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera semua. Terima kasih kepada PB PABDI yang mengundang kami untuk berbagi mengenai apa yang sudah kita pelajari selama 7 bulan sejak pandemi ini muncul di Indonesia, dan kira-kira ada hal baru apa yang barangkali bisa kita lihat dan bisa kita pelajari.
meningkat seperti ini nanti akan berkontribusi kepada beban bagi para tenaga medis kita semua tentunya. Dan kalau dilihat perbandingan dari angka case fatality ratio kita dan dunia, Indonesia saat ini angkanya di 3,7%, sementara dunia di 2,9%. Jadi artinya memang kita semua harus bersama-sama berupaya dalam hal memberikan atau mewaspadai yang terbaik supaya dapat menekan laju kematian dari COVID-19 ini. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, COVID-19 ini adalah virus, penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2 ya, yang untuk bisa dia menginfeksi sel tubuh manusia, dia harus berkaitan dengan ACE2 reseptor. Yang ACE2 reseptor ini diekspresikan di hampir semua sel di tubuh kita, tapi utamanya adalah di sel respiratorik dan sel GI tract. Dan setelah virus ini berikatan dengan ACE2 reseptor ini, kemudian internalisasi dari virus itu bisa terjadi dan akhirnya proses replikasi. Nah, yang jadi permasalahan adalah oleh karena tentu tubuh kita akan selalu berupaya untuk menghambat laju replikasi dari apapun yang masuk ke dalam tubuh kita karena dianggap sebagai patogen atau sebagai agresor yang masuk, maka setelahnya tentu respons bersihannya ini akan melibatkan respons imunitas tubuh. Yang mana untuk COVID, ternyata apabila respons imunitas tubuh ini terjadi secara berlebihan, maka ancaman dari badai sitokin itu sama-sama kita telah ketahui itu akan terjadi dengan kaskade yang selanjutnya adalah kerusakan di paru-paru yang hebat, kita kenal dengan ARDS, gagal multi organ hingga kematian. Nah, setelah kita melihat data-data yang ada, ya, ternyata kita semakin bisa melihat kehebatan dari virus SARS-CoV-2 ini, di mana virus ini ternyata mampu untuk melakukan escape dari sistem imunitas yang efektif, di mana virus ini pada saat masuk ke dalam tubuh kita, dia dapat melakukan inhibisi terhadap sistem kontrol yang ada dalam tubuh kita. Dalam hal ini adalah interferon, di mana interferon ini akan berguna dalam hal mengerem laju proses inflamasi yang berlebihan. Jadi interferon ini adalah regulatory untuk proses inflamasi dan ini akan dihambat oleh SARS-CoV-2. Dan kemudian akan terjadi juga hambatan-hambatan yang lain, baik dari adaptive cellular immune response hingga yang innate, ya. Nah, adapun derajat dari risiko yang akan ditimbulkan ini berkaitan dengan beberapa hal yang lain, tentunya jumlah virus yang tinggi, kemudian adanya kondisi immunosuppression sebelumnya pada host, ini semua akan membuat mekanisme evade ini akan lebih besar chance-nya dan dia akan mampu melakukan escape dari immunity. Maka kita bisa memahami peperangan pertama yang akan kita hadapi pada saat kita berhadapan dengan virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID, ini adalah perang terhadap virusnya. Saya menamakan sebagai virological battle. Nah, ini adalah respons imunitas yang diharapkan untuk dapat secara efektif menghilangkan virus. Dan ternyata untuk dapat menghilangkan ancaman virus ini ya dengan bersihan yang efektif itu melibatkan respons imunitas adaptif. Di mana respons imunitas adaptif ini akan melibatkan banyak dari limfosit yang kemudian akan diregulasi juga oleh interferon seperti kita tahu tadi. Jadi apabila keseimbangan ini berjalan dengan baik, maka diharapkan proses bersihan itu akan berjalan dengan optimal. Namun, pada saat respons imunitas adaptif tidak dapat bekerja dengan baik atau tidak dapat muncul dengan yang diharapkan dengan optimal, maka respons innate atau respons imunitas alamiah lah yang akan menjadi lebih dominan. Di mana pada saat respons imunitas alamiah yang lebih dominan, maka proses bersihannya menjadi tidak terarah begitu. Dan disinilah ancaman untuk terjadi risiko hiperinflamasi itu akan meningkat. Dan selanjutnya tentu ancaman terhadap badai sitokin dan ARDS itu akan terjadi. Sehingga setelah kita melihat itu semua, faktor risiko yang ada di sini yaitu kondisi imunitas tubuh pejamu dari pejamu yang mungkin kurang baik, kurang sempurna, ditambah dengan jumlah virus yang tinggi dan kemampuan escape dari virus SARS-CoV-2, itu semua yang akhirnya dapat menimbulkan terjadinya proses hiperaktivasi dan hiperinflamasi. Yang tentu ini semua kita kenal sebagai badai sitokin,
Dan apabila ini tidak dapat kita kontrol, maka ancaman kaskade dari kerusakan jaringan di endotelial, kemudian akhirnya meningkatkan ekspresi dari tissue factor, hiperkoagulasi dan DIC, kemudian juga ancaman terjadinya pelepasan sitokin yang berlebihan, dan kerusakan di paru-paru secara langsung. Ini akan menimbulkan risiko multi organ failure dan kematian. Dan ini saya kira adalah bagian ilustrasi yang baik sekali dari Nature, ya, di mana kita lihat dari sel alveolus yang diperbesar, pada saat terjadi kondisi hiperinflamasi ini, maka ancaman yang terjadi adalah kerusakan di sekitar dari lapisan epitelial di alveolus itu sendiri. Jadi dari sel pneumocyte, baik tipe 1 maupun tipe 2 ini bisa mengalami kerusakan. Dan begitu juga ternyata kerusakan yang terjadi pada lapisan endotelial di kapiler di sekitar alveolus. Itu semua bisa mengalami kerusakan juga, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kebocoran dari komponen isi plasma di dalam pembuluh darah yang kemudian bisa masuk ke dalam paru-paru, menyebabkan udem paru, dan ini kita kenal sebagai ARDS. Dan kerusakan dari endotelial ini akan meningkatkan ekspresi dari tissue factor, yang kemudian akan meningkatkan risiko terjadinya koagulasi secara berlebihan, dan tentunya ancaman hiperinflamasi yang bisa menyebar ke organ lain dan menimbulkan gangguan multi organ. Dan ternyata ancaman ini bukan sekedar teori, kami sudah mencoba melihat parameter-parameter inflammatory cytokine tersebut, kita coba ukur, ya. Mungkin nanti Dr. Dewi juga akan menyinggung mengenai hal ini. Kita bisa melihat bahwa dari beberapa pasien yang kami kumpulkan, ya, sebetulnya mungkin datanya lebih banyak lagi, tapi ini hanya sebagian yang kami kumpulkan, ya. Memang terdapat peningkatan interleukin 6 pada pasien-pasien yang mengalami kondisi berat, ya. Dan bahkan tidak sedikit pasien itu mengalami peningkatan hingga ratusan. Dan saya akhirnya menyimpulkan bahwa peperangan kita yang kedua adalah peperangan terhadap kondisi hiperinflamasi. Dan artinya kita menyebut sebagai inflammatory battle. Jadi tadi kita ada virological battle, kita ada inflammatory battle, dan ini adalah contoh kasus yang kami tangani saat ini. Ini adalah foto CT scan dari pasien tersebut tanggal 25 September, di mana kita bisa lihat relatif gambaran ground glass-nya masih sangat minimal. Pasien waktu itu sudah masuk dengan saturasi oksigen sekitar 94-95% room air, jadi kami harus berikan oksigen kanul. Ya, kita bisa lihat paru-parunya masih relatif bersih dari CT scan, ya. Ya, ini sampai ke apexnya. Dan kemudian kemarin kami dilaporkan bahwa pasien tiba-tiba mengalami kondisi sesak yang progresif, dan saat ini kebutuhan oksigennya pun meningkat, dan kami lakukan CT scan ulang, dan inilah yang gambar yang kami dapatkan. Kita bisa lihat gambaran progres dari ground glass opacity dengan sebagian mengalami konsolidasi, yang tadinya pada 5 hari yang lalu itu masih terkonsentrasi di basal, saat ini sampai ke apex semuanya sudah terlibat. Dan saat ini saya nyatakan pasiennya dalam kondisi COVID yang berat, jadi kami harus bersiap untuk melakukan sesuatu untuk menahan kondisi hiperinflamasinya tersebut. Dan kemudian eventually data-data penelitian menunjukkan bahwa oleh karena bangkitan hiperinflamasi pada COVID, ya, maka dampak terbesar, tadi kita sudah lihat juga sebetulnya dari gambar yang sebelumnya, dampak terbesar dari serangan yang terjadi ternyata adalah di dinding atau lapisan endotelial. Di mana apabila lapisan endotelial ini akan terganggu, tadi kita sudah tahu salah satunya risikonya adalah kondisi hiperkoagulasi dengan ancaman DIC, tapi juga tentunya dengan junction-junction yang lepas begini, maka risiko kebocoran itu akan meningkat. Jadi unfortunately endotelial ini menjadi salah satu target yang diserang juga oleh virus COVID, dan oleh karena itu peperangan kita yang ketiga adalah peperangan di lapisan endotelial battle, dan kita juga harus berperang melawan kondisi hiperkoagulasinya, dan ini adalah kasus yang kami tangani dan saat ini masih kami rawat, masuk dengan D-dimer 3100. Sebetulnya masih ada lagi kasus-kasus yang lebih tinggi dari ini, bahkan hingga puluhan ribu, tapi ini hanya contoh ilustrasi saja bahwa ini memang betul nyata. Dan seperti yang kita ketahui bahwa proses dari ancaman ini semua akan meningkat pada saat pasien sudah melewati minggu pertamanya. Dan contoh kasus yang kami tampilkan tadi itu memang saat ini beliau memang sedang dalam hari ke-10
dari perjalanan penyakitnya. Jadi memang betul di minggu kedua adalah risiko yang terbesar terhadap kondisi hiperinflamasi. Dan apabila ini tidak kita kontrol, maka ancaman ARDS itu akan terjadi. Dan ini adalah skematisnya yang baik sekali, dan saya kira ini banyak digunakan oleh di literatur yang lain ya, diadop begitu, bahwa memang kita lihat di awal-awal penyakit, di early infection phase atau febrile phase, itu memang viralnya relatif lebih dominan ya. Tapi pada saat seiring berjalannya waktu, kaskade inflamasi yang muncul dari sebagai bangkitan dari kondisi virus tersebut akan menimbulkan terjadinya kondisi hiperinflamasi. Yang pada saat kondisi hiperinflamasi ini tidak terkontrol, maka ancaman gangguan multi organ itu akan kita hadapi. Maka tidak membingungkan kalau pada akhirnya dua pendekatan ini adalah dua pendekatan yang akan menjadi titik tolak untuk penanganan COVID, di mana pertama adalah antivirus, yang tentu antivirus dapat diberikan di semua fase. Namun yang saat ini menjadi banyak pertimbangan dan diskusi kita adalah peran dari immunomodulator, di mana immunomodulator ini termasuk diantaranya kortikosteroid, anti-interleukin 6 inhibitor, sampai dengan pemberian plasma convalescence atau IVIG, itu semua diharapkan dapat mengontrol proses hiperinflamasinya, sehingga pasien dapat direm untuk tidak jatuh ke kondisi ARDS dan ancaman gangguan multi organ yang berat. Itu tadi saya menyinggung mengenai perspektif pertama mengenai pathogenesis. Sekarang kita masuk ke isu kedua mengenai diagnosis dan clinical definition. Kita semua tahu bahwa proses perjalanan dari penyakit COVID ini sangat dinamis. Panduan-panduan itu berubah dengan sangat-sangat cepat ya. Dan tidak mengherankan pada saat Kementerian Kesehatan menyusun buku yang kelima ini di bulan Juli, itu mengacu kepada guidance yang dikeluarkan oleh WHO di bulan Mei. Yang di bulan Juli tersebut kita tidak lagi mengenal istilah ODP, PDP. Yang kita kenal adalah istilah suspek. Dan kemudian ada istilah baru yang diperkenalkan di sini, probable. Yang sebetulnya kalau kita lihat dengan istilah ODP, PDP sebelumnya, mungkin istilah probable ini tidak sepenuhnya bisa diakomodir. Dan kemudian tentu adalah kasus konfirmasi. Jadi kalau saya boleh rangkum dengan buku panduan yang kelima itu, istilah suspek adalah pasien-pasien dengan manifestasi ISPA, ya, minimal satu dari gejala berikut, ditambah dengan dia berada di daerah negara terjangkit atau area terjangkit, itu masuk suspek, atau ISPA ditambah dengan riwayat kontak, dengan kasus probable atau konfirmasi, ini juga suspek, atau pasien yang tiba-tiba mengalami ISPA berat atau pneumonia berat, tanpa melihat faktor ini, dan tidak bisa dijelaskan dengan penyebab yang lain, misalnya tidak bisa dijelaskan sebagai suatu sepsis bakterial atau yang lain, ini masuk kriteria suspek. Kemudian masih pakai buku yang kelima, probable itu diartikan sebagai pasien yang mengalami kondisi seperti ini atau dia tiba-tiba meninggal, tapi belum dapat dilakukan PCR sebagai metode konfirmasi. Ini probable. Dan kemudian konfirmasi, tentu semua kasus yang sudah memberikan hasil PCR positif. Itu buku kita di bulan Juli. Nah, kemudian di bulan Agustus WHO mengeluarkan aturan main yang baru, di mana kriteria suspek itu tidak seperti kriteria di bulan Mei. Kriteria suspek yang diperkenalkan di bulan Agustus itu dia menggunakan istilah clinical criteria ditambah dengan epidemiological criteria, atau pasien yang mengalami ISPA berat tiba-tiba, itu kasus suspek. Sementara definisi probable itu adalah pasien dengan clinical criteria ditambah dengan kontak dengan kasus probable atau confirm. Jadi kalau sebelumnya gejala ditambah kontak itu suspek, tapi kalau pakai yang Agustus, gejala ditambah kontak probable atau confirm itu, gejala ditambah dengan kontak probable atau confirm itu masuk probable, gitu ya. Nah, kemudian ada hal baru yang unik di sini adalah diangkatnya isu mengenai anosmia. Jadi terlepas dari gejala ISPA, begitu pasien mengalami kondisi anosmia atau agiusia pada pasien-pasien yang ada saat ini, itu langsung lompat tidak suspek tapi langsung menjadi probable. Kenapa begitu? Karena memang sudah tidak sedikit paper yang mengangkat mengenai masalah disfungsi neurosensoral sebagai diagnostic marker secara klinis untuk pasien-pasien COVID di awal penyakitnya. Dan tentu definisi ketiga, pasien meninggal sebelum dikonfirmasi itu juga adalah probable. Confirm adalah semua yang dengan RT-PCR positif.
Kemudian istilah baru yang diperkenalkan di buku kelima, kita tidak lagi mengenal istilah OTG, kembali ke definisi buku ke-1, 2, 3, di mana istilah digunakan adalah kontak erat. Kemudian ada discarded artinya orang-orang yang awalnya diduga COVID, tapi setelah 2 kali swab negatif itu keluar, atau pasien-pasien yang berkontak dengan pasien positif, tapi setelah karantina dia tidak ada keluhan, itu juga keluar, gitu ya. Dan tetap metode diagnosis untuk mengkonfirmasi COVID ini tidak ada metode yang lain kecuali RT-PCR. Mungkin untuk rapid dan yang lain-lain nanti akan disinggung oleh Dr. Dewi, tapi saya kira untuk konfirmasi diagnosis itu adalah tetap menggunakan RT-PCR. Dan tentu pada saat kita sudah berhadapan dengan kasus suspek, maka upaya yang harus dilakukan selanjutnya adalah upaya mengkonfirmasi kasus suspek itu. Apakah dia betul COVID? Tapi sementara itu belum dikonfirmasi, kita harus dapat menilai kira-kira pasien kita termasuk kelas yang mana nih, kategori gejalanya, yang ringan, sedang, atau yang berat. Karena nanti kepentingannya adalah dengan tata laksana lanjutannya, apakah masih boleh isolasi mandiri atau harus di hospitalize di rumah sakit. Sementara kalau untuk kontak erat, ya tidak bergejala artinya, nah ini tetap anjurannya hanya karantina mandiri saja. Kemudian ini adalah keputusan yang diarahkan oleh WHO untuk kita bisa gunakan, kapan kita bisa mendesain pasien kita masih bisa dilakukan isolasi. Nomor 1, isolasi artinya belum dirawat di rumah sakit, begitu ya. Nomor 1 adalah clinical presentation, yang nanti kita akan lihat, mendefine ringan, sedang, berat itu seperti apa. Dan kemudian apakah ada hal-hal lain yang dibutuhkan atau harus diperhatikan dari pasien tersebut, yang kemudian ini dapat menjadi risiko ancaman kalau dia tidak kita rawat di rumah sakit. Dan yang ketiga tentu supporting system di rumah ya terkait dengan proses isolasi tersebut apakah memenuhi atau tidak untuk kepentingan isolasi mandiri. Meskipun kita semua sudah tahu saat ini di DKI dan beberapa provinsi yang lain nampaknya isolasi mandiri sudah bukan menjadi pilihan karena sudah diarahkan semuanya untuk isolasi dilakukan di wisma yang telah ditunjuk oleh pemerintahan provinsi. Nah, ini adalah metode bagaimana caranya kita mengakses severity dari pasien COVID kita, klasifikasinya. Yang pertama adalah kategori ringan, kategori sedang, dan kategori berat. Sebetulnya di sini masih ada lagi kategori critical dan di sini ada kategori tanpa gejala. Tapi tentunya 3 kelas ini yang paling utama untuk kita define. Kalau pasien itu dengan COVID dan dia tidak ada gambaran infeksi paru-paru, jadi artinya CT scan dan chest X-ray-nya bersih, tidak ada pneumonia, hanya upper respiratory, itu tergolong ringan. Sementara kalau sudah ada pneumonia dari gambaran CT scan atau chest X-ray ini tergolong langsung yang sedang. Dan kalau ada tanda-tanda yang berisiko ini, saturasi oksigen dan RR lebih dari 30 kali per menit, ini adalah tergolong pneumonia berat. Tentu pada saat dia sudah masuk kriteria sedang, disinilah titik di mana kita harus berhati-hati dan harus merawat pasien kita di rumah sakit. Tapi kalau dia masih ringan, ini yang masih bisa isolasi mandiri di rumah tadinya atau di wisma saat ini. Dan ini adalah contoh kasus yang kami juga tangani. Ini bisa lihat dari gambaran foto AP-nya sudah terlihat ada ada gambaran infeksinya, dan ini dari foto kaudal, ya, kita bisa melihat gambaran GGO yang luas dan sebagainya sudah konsolidasi, karena ternyata begitu kita tanyakan pasien ini sudah muncul gejalanya selama lebih dari 12 hari, tapi karena makin lemes dia baru datang ke rumah sakit, dan waktu ditanya apakah Anda mengalami sesak nafas, dia jawab enggak, padahal waktu kita ukur saturasinya 90%. Jadi ini adalah contoh kasus pasien dengan happy hypoxia, dan ini adalah pasien dengan usia di atas 60 tahun. Nah, kemudian tentunya setelah kita melakukan isolasi atau perawatan pada pasien, pertanyaan berikutnya kapan kita akan memutuskan pasien itu untuk bisa selesai isolasi. Menggunakan panduan dari buku Kemenkes yang terakhir yang melihat kepada WHO, dikatakan bahwa tidak perlu evaluasi follow-up RT-PCR. Kecuali dilakukan hanya untuk kasus yang berat. Tapi sebenarnya memang ini masih sangat-sangat discussable. Ya, nanti kita lihat alasannya kenapa. Dan ini adalah patokan yang dikeluarkan ya, bahwa memang kalau sudah memenuhi 10 hari dari semenjak konsep dan memang pasien tidak ada gejala, ya ini dikatakan sudah cukup aman. Tapi kalau pasien bergejala 10 hari ditambah dengan 3 hari bebas gejala minimal, itu dikatakan sudah cukup aman. Itu berdasarkan kriteria klinis yang saat ini digunakan. Tapi kalau kita lihat dari panduan WHO-nya secara langsung, WHO itu menuliskannya seperti ini. Jadi memang ada metode non-test based dan ada metode test based.
Yang non test based itu adalah yang diadopt tadi oleh kita, di mana patokannya murni secara klinis. Dan kalau dilihat patokan ini berangkat dari studi yang dilakukan di beberapa negara termasuk Singapura ya, di mana pada pasien-pasien yang dikatakan perjalanannya penyakitnya sudah lebih dari 10 hari, pada saat dilakukan kultur dari virusnya dikatakan sudah tidak viable lagi, despite dari PCR yang masih positif. Tapi WHO juga sebetulnya masih menuliskan, kalau negara itu memiliki kemampuan untuk bisa melakukan RT-PCR, ya, tetap test base itu dapat dianjurkan. Dan kenapa mereka merubah aturan ini? Karena mereka mempertimbangkan negara-negara yang dengan keterbatasan dari laboratorium. Jadi sebetulnya anjuran ini itu dikeluarkan untuk dapat memfasilitasi kondisi ini. Tapi kalau memang ternyata kondisi itu tidak atau masih bisa dilakukan, WHO tetap menganjurkan, WHO encourages kita semua kalau masih punya kapasitas tetap untuk dapat melakukan pemeriksaan ini. Kenapa? Karena pada pasien-pasien tertentu, terutama kalau yang ada risiko, kalau misalnya kita tidak evaluasi, karena ada paparan dan yang lain-lain dengan orang sekitar gitu ya, vulnerable dan yang lain-lain, maka adanya data PCR ditambah dengan CT value ini akan menambah manfaat justifikasi kita terhadap risiko penularan dari pasien tersebut. Lantas, kemudian berikutnya saya menyinggung sedikit mengenai vaksin. Saya kira ini topik yang akan hangat ke depannya. Saat ini kita sudah melihat ada 189 vaksin secara keseluruhan yang sedang diuji. 9 vaksin sudah undergoing fase 3 dan ada 149 vaksin yang masih data preclinical. Tentu prinsip dari vaksin adalah kita ingin meningkatkan imunitas herd supaya kalau ada virusnya, virus itu tidak dapat mendapatkan host dan akhirnya dia akan mati. Harapannya adalah itu. Adapun target dari pengembangan virus dari mulai inactivated virus, non-replicating viral vector, sampai menyasar kepada DNA dan RNA. Ini saya kira jenis-jenis dari vaksin yang dikembangkan. Dan saat ini tentu kita tahu yang sedang berjalan di negara kita adalah studi mengenai Sinovac yang dikerjakan di Bandung. Dan Sinovac ini base-nya adalah inactivated virus yang membutuhkan booster 0 dan hari ke-14, jadi booster 2 minggu. Sampai sekarang kita masih menunggu kira-kira hasilnya seperti apa. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin harus kita pertimbangkan juga mengenai vaksin ini. Yang pertama adalah harapan dari vaksin tentu adalah terbentuknya antibody neutralizing, jadi antibody yang dapat menetralisir virus. Dan umumnya antibody ini adalah antibody yang bersifat spesifik terhadap reseptor binding domain atau RBD yang ada di permukaan protein S dari virus tersebut. Jadi S domain RBD. Dan pada saat yang ditimbulkan adalah neutralizing antibody, diharapkan ini adalah antibody yang dapat bersifat protektif. Tapi pada kenyataannya antibody yang terbentuk tidak selalu antibody yang neutralizing. Bisa saja terbentuk antibody yang non-neutralizing. Dan pada saat yang terjadi adalah antibody yang non-neutralizing, maka ini disinyalir dapat berpotensi untuk menimbulkan risiko ADE atau antibody dependent enhancement, di mana antibody ini akan berkaitan dengan reseptor epitop dari FC, jadi fraksi komplement yang ada di permukaan dari makrofag misalnya, dan pada akhirnya justru akan memfasilitasi proses penularan dari virus yang kemudian replikasinya malah lebih banyak, atau mekanisme ADE yang kedua adalah melalui pembentukan dari kompleks imun dan antigen, di mana pada akhirnya bangkitan hiperinflamasi ini akan mengancam. Jadi ini adalah satu isu terkait vaksin yang mungkin kita perlu lihat bagaimana data dan faktanya nanti ke depan. Dan kemudian ada paper yang juga baru publish, ini memang masih harus dikembangkan dan dilihat lebih lanjut, tapi saya kira paper ini sudah menimbulkan banyak komentar dari beberapa ahli di dunia, bahwa ada studi dari Ibarondo dan kawan-kawan bahwa rapid decay dari anti-SARS-CoV-2, ya antibodinya, pada pasien-pasien yang dengan mild COVID-19. Jadi pasien yang terinfeksi tapi gejalanya ringan, dalam 90 hari disinyalir antibodinya sudah akan mulai turun, begitu. Lantas pertanyaannya bagaimana dengan vaksin? Karena vaksin ini kan bukan true patogen, ini patogen yang dilemahkan. Tentu barangkali kita bisa membayangkan bangkitan respons imunnya mungkin akan lebih lemah daripada bangkitan respons imun dari orang yang betul-betul terinfeksi. Tapi memang kembali lagi studi ini masih harus kita lihat lebih lanjut, karena saya yakin akan banyak penelitian-penelitian lain yang akan mengevaluasi mengenai hal ini. Tapi minimal untuk kita tahu bahwa ada isu ini yang saat ini sedang berkembang.
Dan tentu sekarang kita berbicara mengenai harapan ya. Pada saat kita berbicara infeksi ada agen, host, dan environment. Dan saya kira harapan kita saat ini masih di sini ya, vaksin, medicine, dan tentunya good immunity terlepas dari 3M dan yang lain-lain. Dan ini adalah bermacam-macam pendekatan terapeutik yang terus dievaluasi di dunia. Saya ingat betul di bulan April itu sangat sedikit, jauh lebih sedikit opsi pilihannya dari yang ini, dan di bulan Juli ini tambahannya sudah luar biasa. Jadi artinya memang semua dunia bergencar untuk mencari pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Dan ini adalah beberapa treatment options yang bisa dilakukan. Barangkali nanti Dr. Seva akan menambah dan menjelaskan dengan lebih detail. Saya hanya overview saja, di mana pada prinsipnya kita mengenal ada antiviral dan ada immunomodulator di luar dari standar treatment of care. Di mana standar treatment of care itu sebetulnya fungsinya adalah sebagai immunomodulator untuk membangkitkan respons imun supaya viral clearance-nya dapat bekerja dengan lebih baik. Dan dalam hal ini azithromycin sebagai antibiotik ternyata dia memiliki efek imunomodulatori ini. Dan kemudian antiviral ya kita tahu dari beberapa penelitian nanti akan disinggung lebih dalam oleh Dr. Seva, dan kemudian pilihan-pilihan immunomodulator. Dan seperti kami singgung di general protokol itu akan ada banyak vitamin dan yang lain-lain yang tujuannya adalah untuk memperkuat respons modulasi dari imunitas. Dan juga oleh karena kita tadi battle-nya salah satunya adalah di endothelial, pemberian vitamin C dengan dosis yang tinggi itu dikatakan mampu membantu untuk menjaga integritas dari endothelial system tersebut. Tapi memang kita harus memperhatikan dosis yang kita berikan. Dan kemudian ini adalah studi mengenai corticosteroid. Ongoing trials tentang corticosteroid banyak sekali. Salah satu yang paling kita kenal adalah recovery trial, di mana di sini dilaporkan menggunakan low dose dexamethasone 1 kali 6 mg. Dan ini adalah studi yang merecap dari hampir semua studi yang ada. Ya, ini dikeluarkan oleh WHO, kita bisa melihat angka yang cukup menjanjikan dalam hal corticosteroid, dikaitkan dengan angka mortality dan angka penggunaan mechanical ventilation. Dan ini pun juga yang kami lihat saat ini di lapangan, bahwa dengan pemberian corticosteroid ternyata dia mampu memberikan efek dari relative risk. Jadi ini prospective trial ya, 28 hari diikuti, ternyata relative risk reduction-nya adalah sekitar 20-an persen nih kalau diberikan corticosteroid untuk aspek mortality, dan lebih besar lagi untuk penggunaan mechanical ventilation. Jadi sepertinya corticosteroid memberikan manfaat yang baik. Tapi yang menjadi sorotan adalah mereka digunakan pada pasien-pasien yang dalam kondisi severe. Jadi bukan pada kondisi ringan begitu. Jadi pada kondisi moderate, severe, atau yang severe, itulah titik di mana kita dapat memberikan obat-obatan ini. Dan ini adalah meta-analisis yang lain, kita bisa lihat glucocorticoid itu memberikan benefit yang juga baik ya, dengan angka absolute risk reduction-nya seperti tertera di depan. Dan kemudian ada beberapa treatment yang lain, remdesivir sebagai antiviral juga disinyalir ini memberikan manfaat juga. Mungkin nanti akan disinggung. Kemudian yang lain tocilizumab ini sebagai anti-interleukin 6, kita juga bisa melihat dari meta-analisisnya dibandingkan risk difference untuk overall mortality pada pasien yang severe itu angkanya bisa mencapai 11%, sementara untuk mencegah dari penggunaan mechanical ventilation angkanya sampai di 10%. Jadi saya kira memang obat-obat immunomodulator seperti ini untuk mengontrol respons imun yang berlebihan ini memberikan manfaat untuk pasien-pasien yang severe. Tapi namun demikian kita tunggu RCT-nya, saat ini cofactor trial masih berjalan, kita tunggu hasilnya seperti apa. Kemudian untuk aspek antikoagulan, saat ini kita semua sudah tahu bahwa antikoagulan berperan besar untuk penanganan COVID, dan saat ini di buku 5OP juga antikoagulan sudah dituliskan dengan jelas bagaimana protokol cara kita bisa memperhatikan dan memberikan ini. Dan ini mungkin slide terakhir saya sebagai perhatian, meskipun tadi kita semua melihat hal-hal yang ya, prospektif ya, tapi di sini juga kita mesti tahu bahwa saat ini dikenal istilah long haulers. Jadi istilah long haulers ini diangkat untuk mengekspresikan atau menggambarkan pasien-pasien yang sembuh dari COVID, tapi mereka terus mengalami atau merasakan keluhan-keluhan dari COVID-nya yang kemarin dirasakan, itu bisa menetap sampai 1-2 bulan setelah mereka dinyatakan sembuh. Adapun keluhan dari mereka yang tersering adalah ini. Jadi saya ingin menekankan kepada sejawat semua, jangan kaget kalau pasien-pasien yang sembuh dari COVID, pasien-pasien yang kita tolong, itu mereka masih bisa terus mengalami keluhan seperti ini dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi sebagai kesimpulan,
bahwa COVID ini adalah penyakit baru dan sampai saat ini memang evidence terkait dengan definitive treatment-nya masih belum bisa kita lihat secara convincing. Tapi pada saat kita melihat kenyataan pada kasus-kasus kita selama pembelajaran kita di 7 bulan ini, nampaknya perang melawan virus itu akan lebih kita utamakan pada saat kita berhadapan dengan kasus-kasus yang asimptomatik dan ringan. Namun pada saat kita sudah berhadapan dengan kasus-kasus moderate dan severe, perang terhadap inflamasi dan menjaga endotelial termasuk dengan hiperkoagulasinya ini nampaknya menjadi lebih dominan untuk bisa mencegah atau menekan laju mortalitas dari pasien-pasien kita. Dan tentu imunitas adalah kunci utama karena ini adalah virus dan upaya untuk menjaga optimized immune response ini menjadi sangat penting dan tentu sebagai harapan kita semua, harapan selalu ada di sana dan untuk itu kita diharapkan dapat memahami patofisiologi dari penyakit COVID ini secara utuh dan tentu kita berupaya menunggu dan melihat evidence apa yang nanti bisa kita peroleh dari kasus-kasus yang kita hadapi maupun dari artikel-artikel ilmiah yang ada di seluruh dunia. Saya kira itu terakhir dari saya, Dr. Salim. Mohon maaf agak berpanjang. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Adit presentasinya yang jelas dan sudah Dr. Adit belum selesai presentasi sudah banyak pertanyaan ini yang diajukan. Baik.